Semut adalah serangga sosial yang memiliki banyak fakta menarik. Mereka hidup dalam koloni yang terorganisir, memiliki struktur kasta, dan mampu mengangkat beban hingga 50 kali berat tubuh mereka. Mereka juga memiliki peran penting dalam ekosistem dan kesehatan manusia. Mereka juga menjadi salah satu hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat unik, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas mengenai fakta menarik dan sepenggal kisah sang pasukan semut. Jadi, tetaplah di sini ya. Semut telah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu, bahkan sejak zaman dinosaurus. Semut adalah serangga anggota famili Formicidae, ordo Hymenoptera, dan semut memiliki lebih dari 12.500 jenis spesies. Semut telah menguasai hampir seluruh bagian tanah di bumi. Hanya di beberapa tempat seperti di Islandia, Greenland, dan Hawaii, mereka tidak menguasai daerah tersebut. Itu karena kondisi geografis dan iklim yang tidak sesuai untuk mereka. Islandia dan Greenland memiliki iklim dingin yang tidak mendukung kehidupan semut. Sementara Hawaii mungkin kekurangan habitat yang dibutuhkan semut untuk berkembang biak, seperti tanah dan tumbuhan yang membusuk. Semut hitam, semut merah, semut besar, semut api, dan semut rangrang. Merekalah yang mungkin sering kita temui di sekitar kita. Banyak tokoh ilmuwan yang meneliti semut secara ilmiah. Beberapa tokoh tersebut adalah E.O. Wilson, August Forel, William Morton Wheeler, dan Rijal Satria. E.O. Wilson dikenal sebagai otoritas semut terkemuka di dunia. August Forel membuat pemikiran ilmiah pertama tentang semut. William Morton Wheeler menciptakan istilah myrmecologi, dan Rijal Satria menemukan jenis semut baru di Sumatera yang dinamai semut Odontomachus minangkabau. Semut memiliki kasta atau memiliki kedudukan. Wah, layak seperti manusia ya. Kasta terbawah ada semut pekerja. Semut pekerja adalah semut betina yang tidak bertelur dan berperan untuk melakukan pekerjaan di dalam koloni, seperti mencari makan, membangun sarang, dan merawat larva. Dalam beberapa spesies semut, semut jantan juga ada. Namun peran mereka hanya untuk kawin dengan ratu dan tidak melakukan pekerjaan seperti semut pekerja. Kasta tertinggi ada semut ratu. Ratu semut memainkan peran vital dalam keberlangsungan koloni, terutama dalam hal reproduksi dan pertumbuhan. Mereka bertelur, memastikan adanya generasi baru semut untuk menggantikan yang lama, serta mengatur hierarki koloni melalui feromon. Semut juga termasuk hewan kuat dan tangguh. Semut dikenal sebagai hewan yang sangat tangguh dan kuat, mampu mengangkat beban yang jauh lebih berat dari berat tubuhnya sendiri. Mereka dapat mengangkat beban hingga 50 kali berat tubuhnya, dan beberapa jenis semut bahkan dapat mengangkat beban lebih banyak lagi. Kekuatan semut ini dimungkinkan oleh struktur otot dan sistem rangka luarnya, eksoskeleton, yang memungkinkan mereka mendistribusikan beban secara efisien. Semut memiliki rasio kekuatan terhadap ukuran tubuh yang sangat tinggi, bahkan lebih kuat dari gajah. Gajah hanya mampu menopang beban dengan berat 2 kali dari berat badannya sendiri, sedangkan semut dapat mengangkat beban hingga 50 kali beratnya sendiri. Semut memiliki struktur khusus di tubuh mereka yang disebut apodem, yang berfungsi sebagai titik jangkar otot dan memungkinkan mereka untuk mengerahkan tenaga lebih efisien. Sendi semut juga dirancang untuk menahan beban lebih dari 3.000 kali berat tubuhnya tanpa patah. Selain dalam fokus ilmiah ataupun sains, semut juga menjadi salah satu hewan yang diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Semut menjadi salah satu hewan
yang diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan menjadi nama dari salah satu surah dalam Al-Quran. Surah ke-27 yaitu Surah An-Naml. Dalam surah tersebut, nama semut disebut sebanyak 2 kali. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surah An-Naml ayat ke-18. Dia, Sulaiman, tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surah An-Naml ayat ke-19. Ayat-ayat tersebut merupakan kisah cerita Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melakukan perjalanan ke daerah Taif. Dalam perjalanan itu, beliau membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri atas manusia, jin, dan burung-burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya memasuki sebuah lembah, dan di lembah itu ada banyak sarang semut. Dalam Islam, semut memiliki kedudukan istimewa dan dianggap sebagai makhluk yang perlu dihargai. Ada larangan untuk membunuh semut, kecuali jika semut tersebut menyakiti atau mengganggu manusia. Semut juga menjadi contoh kerjasama yang baik dan memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa, seperti yang diceritakan dalam surah An-Naml. Larangan untuk membunuh semut yang termaktub dalam hadis. Rasulullah melarang membunuh 4 jenis hewan: semut, lebah, burung hudhud, dan burung pelatuk. Hadis ini dikuatkan oleh pendapat Syekh Syuaib Al-Arnaut yang menyebutnya sebagai sahih. Larangan membunuh semut ini berlaku jika semut tersebut tidak mengganggu atau menyakiti manusia. Namun, jika semut menggigit atau menyebabkan gangguan, maka diperbolehkan untuk membunuhnya. Semut sebagai makhluk yang bertasbih. Semut, seperti semua makhluk hidup, juga bertasbih memuji Allah tanpa henti. Hal ini menunjukkan bahwa semut adalah makhluk yang memiliki nilai dan penting dalam kehidupan alam semesta. Semut memiliki peran penting dalam ekosistem, seperti detritivor pengurai dan dekomposer pemakan organisme mati. Mereka membantu merombak materi organik menjadi anorganik dalam tanah dan berperan dalam siklus nutrisi. Semut juga dikenal karena kerja sama mereka yang efektif dan efisien dalam membangun sarang, serta kemampuan mereka untuk mengatur diri dengan baik. Hal ini menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan makhluk hidup dengan berbagai kelebihan. Selain dari semua yang telah disebutkan, fakta membuktikan bahwa semut juga dijadikan sebagai bahan inspirasi bagi umat manusia. Banyak terlahir karya-karya hebat yang terinspirasi dari kehadiran semut. Itulah tadi kupasan atau ulasan singkat mengenai semut. Semoga bermanfaat dan memberi pembelajaran bagi kita semua. Semoga jadi inspirasi juga buat kita untuk hidup jauh lebih baik. Terima kasih untuk sahabat unik semuanya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Insya Allah, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.